Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Tengarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisham, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, iki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, dan ingkang kula hormati wonten Gus Apang. Niki siap-siap niki ngaos ngantos semen niki. Iku. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Mesti tulis ngaji bareng cek muni mau iso hasanah. Rabi balelo niku mboten nurut protap ngono. Terus kula niat hormat Mbah Hisham. Kula cerita sekedhik Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih kanca akrabe Mbah Hisham. Riyen Bapak hatam teng Kiai Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Kiai Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering darekno Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Kiai Sa'roni, Kiai Hisham dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Syakban kalian apa? Ramadan. Kula ngaos riyen kula pun hatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin. Kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawispo. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih pede mawon. Pede sak pede-pedene. Ya bae ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih siap nggih. Sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisham niku kula tahu banyak lah, mboten samaca biografi iki ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini wonten Astafa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian pinten? Mbah Hisham. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng Ketonggo, terus banyak keluarga Mbah Hisham sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisham nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, terus saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki radi kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisham. Pemene ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi ini penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu, cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisham sampai iso kitab terus nyejarahno Mbah Hisham mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Basim Yati Termas, pernah ngaji di Basim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah. Lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok jajak-jajak ngono sampangan kok temen. Pangel temen redaksi ini iki. Maksudnya itu sampe nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ora pati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnadkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Saya ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisham, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Kalau nak sampean potongannya ra paham, 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura nopo paham, sepatus ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisham.
Nah, anak ra pantes maksudnya kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim. Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung, nak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah, pun mudawwanah. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut. Am kuntum syuhada id hadar Yaqub al-maut. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nah, ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapake alim hafal Quran, anake ora alim, meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku ya ora hafal. Kemudian nak bapakku ya ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiri piye, pokoke kalau butuh ngomong ya ngomong ngoten mawon sing ijak orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku mugo ra murid ngalim ya isin. Udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak. Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan nyirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Ribet. Itu sehingga kenapa Nabi terbaik itu justru Nabi paling akhir. Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kata lah. Terus ora ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jadi lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak disopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhabe sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane ra pati lanyah, mergo ora kepen nandingi
Mbah Hisham. Itu bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Jadi anggap aja nek sampean ora alim Mbah Hisham niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisham. Nah, kula cerita sithik tentang qiraah sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah sab'ah niku asyati fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Itu maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-qira'atu sunnatun mutaba'ah, qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya ditahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca jamiyah. Tapi sanad kita kira atau asim min riwayati Hafiz bacanya apa? Tasjil. Jika kita baca apa? Jamiyyu wa'ruf. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Ben sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulane sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujug-ujug fahuwa mu'minun. Waza kamu manun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalan Mbah Hisham. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinaoni. Kalau cucu Mbah Hisham ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja muk di dokumen tok ora diwaca. Nak delok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contohnya, amana asluhu a'mana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang a'mana yu'minu ikmanan harusnya. Ikmanan diganti dari ya menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus tsaniyah ya an liwuqiha ba'dal kasrah. Tadi a'mana ubdilat hamzah tsaniyah alifan liwuqiha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amanah di'elal, innal ladzina amanu di'elal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak
diiklal, masdar diiklal lagi, isim fa'il tidak diiklal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar diiklal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas loh, kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara nggak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah, apa memang wawu? Ayo saya jawab, yang putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibacakan persaingan, kita ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mengenai wong ojo mau sinau sab'ah tok, bersetor wes gak roh alasane. Ini tak warai kan. Mesti tak warai dia ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek itu haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Dan itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rotem Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot, ja'a umruun. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhammah. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khina jarri atau wa khina kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir nganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwan. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Mbak Arwan. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi rasi dijeli tekek ke sama. Ini gue sapang karena enggak ada tekek pas dijeli apa? Turab. Fadas fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asyita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu. Dadi ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara logis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti itu khom. Ya harusnya bacanya a jami'u wa arabi. Tapi
Karena qiraah sunnatun mutaba'ah, guru-guru kita baca tasjil, ya kita baca al-ha'jamiyyu wa arafiyatu tasjil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah. Ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknanya cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbah Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknanya cerita itu naba. Ya kan, amma yatasa'alun anin nabilah. Maknanya naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabihum ad-dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinane loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara tahsilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kok ati. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraat sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka enggak suka hamzah. Orang Banu Tamim suka, tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah. Inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Makanya falam azal astajidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustaz-ustaz mau iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dal dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wae durungokno wae paham ora sapa. Mondong nggih. Ini mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mungkin
Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadhe. Kalau beri ini kitabnya Mbah Hisam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Kamu yang biasa nyanyi? Bisa bang? Terus bernyanyi dari sekarang ini. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Kalau waca mulai Bismillahirrahmanirrahim, bada'tu bi bismillahi finnasmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi, maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badri. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik kita sabuk perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi sudah terus jadi hukum saya orang musyrik orang nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wa safil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadzal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab ya. Padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kali gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kula nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Nabi gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya, am khuliqu min ghairi shay'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi shay'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun, ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi?
Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah, itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yang menengah, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Gua apa-apaan jadi. Wah itu kan orang dari top tenan Muhammad sing turun niku sudah gak Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disareh di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujjah itu apa? Adalah Adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadifah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Mbok yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonong ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa sempat jawab Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini fas'ali sorkhala ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wene kiai wis Gus sono sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso rawa apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Ya cara bahasa kudus ngono gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhe pangeran, bae radhe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'aqala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus
Khuliqa diciptakan. Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Gusi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Santen, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak yo ojo aja rasa diterusno lagi Gus. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih di kitab min qabli hadza au asaratin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, enggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratin. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Waktu temenan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik, orang semua macam Musailamah, macam Musailimah, gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wazariyati zarwa falhamilati ikra faljariyati israfal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama di akhir ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wazariyati zarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Bisa ini wazariyati zar'a, falhasidati hasda. Terus falkhobizati khubza, fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wazariyati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Bukan asbar ditanam ya alhasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza kemudian jadi roti. Terus fallakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. Lah ya kula hadza ila majnun. Sampai sing pesene kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaraya. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarangnya ini alam nasroh ad-dib sa'umad dib. Nah ini parah. Kalau lu apal ora krana kula pecintamu saya lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu qurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang qurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngiduk kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil, biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya, itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya, berarti Ka'bah itu aset ekonomi, karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah iku aset ya rontok-rontok. Tengokno iki. Akhire dekne gawe saingan Ka'bah. Tengene Kules teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Disingi mereka betuwa sing suci disaingi Ka'bah bal-bal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa
dibaca. Nek kan aja dadi wong top dibaca wis kudu rada rido sithik-sithik manjane ngono. Sunahe ngono, sunane kuno. Wareng di sini gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir mun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini fil ini enggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rumah nong. Kok terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adruka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi? Orang tertua di sini siapa? Abdul Muthalib. Sayyiduna Abdul Muthalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muthalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muthalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha. Selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muthalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muthalib itu menjadikan Abraha enggak berani. Karena Abdul Muthalib membawa Nur Muhammad SAW. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muthalib. Ganteng Abdul Muthalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadzal Wadi, na'am, anak Abdul Muthalib Sayyidu Hadzal Wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima. Karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya enggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muthalib. Saking wibanya Abdul Muthalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ono wibawane lah ben piye sawane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusir tu birruh bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muthalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, lucu siapanya? Enggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadzal Wadi, semua orang tuh khawatir Ka'bah saya robohkan. Karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Loh karena li'ani robbu. Saya ini yang punya robbun maknanya. Saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhun. Nah, saya yang punya unta-unta itu. Wa li'anna li hadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya. Itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Jenenge Baitullah, ora Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silahkan kalau mau merusak silahkan. Kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes. Oke, dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu. Ya Allah,
di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Jadi santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, tinggal mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua, ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung abadi. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma asroka malfil lahu khurtumun tawil wa zaiduhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang. Karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifat musifil terus sampai saat terus muhakkamatun fama yuktina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah, kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid. Enggak usah baca semua, nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil Maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulidin Nabawi Syarif ta'birun anil farahi was-surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan Maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'at bihil kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi Maulidin Nabi. Ya, kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin li hadhil masalah. Li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terus wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an abila bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok, hadisnya sahih ta ora? Ribet deh. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa bagi ittihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati. Lama basyarat bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin, bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambah iku sapa? Apa meneh sing nyanyekno?
Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala. Bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-saqithah. Mun kepanggih 40 itu yang wa minas syubah as-saqithah qaulu badim ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladati wa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi awla minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yajidu mayun tikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa terus fahuwa minal husni napa? Ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna haradun atau takuna tola innama asku basti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Berarti kan ana kiye maca husnin, wah itu salah, Qur'ane hazanan. Kowe Qur'anem sing lali, ini Qur'an ana innama asku basti wa husni. Bocah ora jelas ya. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas waca hizn. Wa kanal aula bil mukhibbi ayat takhidha hadzal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap Maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Syuuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu hattat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah intal wiladah wa ya izharu syukrin wa farahin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang enggak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan, paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kita Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal Maulid ini yang halaman 9. Dan kula waca boten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang senang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita. Anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kuwi seneng. Padahal iso wae gedene boten jelas. Itu aja orang enggak ada yang tanya, "Kenapa kamu seneng anakmu lahir?" Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge yo niru. Kan ora jelas. Wong kowe dhewe yo ngerti nek ora ana apa. Iku wae anak lahir semua. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng nangis buan dari ra karuan. Iku wae seneng. Dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis buwa anteng, rewesi, sujud. Wah, kok spesial. Lah ana wong nyo al-farah bi maulidin nabi,
Apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka'annahu yaqul lima tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal faroh di maulidin Nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita lima tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh ya. Kowe seneng lahirin Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu senang dengan lahirnya? Yang lahirin Nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno. Limadha. Mana Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok? Limadha tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen. Dong yo. Mohon paham ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.